Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tilawati Aprina selaku Direktur beserta seluruh sivitas Politeknik Asia Pontianak mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Politeknik Asia Pontianak tahun akademik 2023-2024. Dan saya juga mengucapkan selamat melaksanakan Mataf 2023 Politeknik Asia Pontianak atau masa ta'aruf yang dilaksanakan selama 1 minggu di kampus Politeknik Asia Pontianak dengan tema mengukir jejak mahasiswa sebagai agent of change yang inovatif dan berkemajuan. Terus bersemangat bagi mahasiswa baru Politeknik Asia Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Senin ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Ibu Eka Riana MKep. Coba sekalian berdiri Bu Eka. Nah, ini Wakil Direktur 1 ya. Terima kasih Bu Eka. Yang saya hormati Wakil Direktur 2 Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Sarana Prasarana Ibu Sofia Apitasari MKes.
Yang saya hormati, kalau semua ini nanti setengah jam ya, seluruh sivitas yang hadir hari ini, dan mahasiswa baru Politeknik Asia Pontianak tahun akademik 2023-2024. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, wali khusus warga Politeknik Asia Pontianak. Karena kasih sayangnya kita bisa berkumpul di acara masa ta'aruf atau masa perkenalan mahasiswa baru bersama sivitas Politeknik Asia Pontianak. Dan tak lupa kita panjatkan doa keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Siswa Polita dengan awalannya yaitu masa perkenalan hari ini. Selamat juga kalian menyandang status baru. Ya. Dulu siswa-siswi, sekarang mahasiswa, mahasiswi. Jadi mahanya itu ya, mahanya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Harus kalian pertanggungjawabkan. Sudah masuk ke Polita, mantapkan niat, luruskan niat dan tujuan. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Maksudnya apa? Maksud ibu, kalian sudah memilih Politeknik Asia Pontianak, sudah harus tahu, ya. Nanti akan disampaikan oleh teman-teman BEM, teman-teman dosen, ya. Apa saja kegiatan yang ada di Polita, ya, Tridharma yang ada di Polita, bagaimana kegiatan-kegiatannya nanti akan disampaikan. Nah, kalian sudah harus siap dengan segala konsekuensi itu. Ya, menatap masa depan, karena kalian masuk ke sini tentu mempunyai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya buka kegiatan masa ta'aruf Politeknik Asia Pontianak tahun akademik 2023-2024. Berapa kali gongnya? 9 ya? Ya. Apa pula 9 ya? 1 3 ya, oke lah 3 lah. Udah mahal-mahal saya lihat cuma 3. Masa ta'aruf Politeknik Asia Pontianak 2023 kami buka dengan tema mengukir jejak mahasiswa sebagai agent of change yang inovatif dan berkemajuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Polita dari teman. Dari teman. Siapa temannya itu? Boleh dikasih duit nanti. Desita Amanda. Masih ke sini. D4 tidak. Oh, oke. Terus dia bilang apa? Saya nanya. Kamu masuk bidan? Saya nanya, kan saya kemarin di Potekes. Jadi karena itu apa di asrama saya tidak mau. Jadi saya nanya kawan ada kampus yang ini lah jurusan analis. Ya, jadi Mbak siapa namanya? Dia prodi analis ya, memilih kampus Polita ya, di website bagus katanya. Nah, banyaklah alasan-alasan kalian semua memilih kampus Politeknik Asia Pontianak sebagai dasar pijakan untuk meraih cita-cita di masa depan ya. Politeknik Asia Pontianak adalah pilihan yang sangat tepat untuk masa depan kalian karena prodi-prodinya program studi yang unggul. Ada analis, laboratorium medis, itu nanti kalau lulus kerjanya bisa di rumah sakit, di puskesmas, di perusahaan-perusahaan obat, di perusahaan makanan, perhotelan,
spesialis bidang bisa. Lanjut. Nah, di beberapa negara di dunia juga sudah ada Aisyah, cabang Aisyahnya. Jadi kalau kalian keluar negeri, khusus mahasiswa. Nah, amal usaha Muhammadiyah Aisyah dikelola secara profesional. Ya, jadi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini perguruan tinggi yang terbesar di dunia. Jadi itu tidak ada satu organisasi apapun di dunia kalau dicari punya perguruan tinggi dan amal usaha yang banyak kecuali itu. Nah, kemudian jumlah mahasiswanya hampir 1 juta sekarang, ya. Nah, kemudian jumlah program studinya sudah banyak. TK Aisyah Muhammadiyah atau PAUD tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 22.000. Kalimantan Barat ini ada 100 lebih TK Aisyahnya. Mungkin ada yang pernah nggak di daerahnya lewat TK Aisyah? Pernah dengar? Pernah, Masya Allah. Kemudian SMP dan MTS-nya ada 1.000 lebih. 1.000 lebih. Rumah sakit dan klinik ada 348, sekarang sudah 500 rumah sakit se-Indonesia. Kemudian masjid dan musola hampir 30.000 sekarang. Jumlah masjid dan musola didirikan Muhammadiyah. Kemudian SD dan madrasahnya berjumlah 2-3.000 sekarang. Jumlah SD, kemudian SMA-nya berjumlah 1.000 lebih. Panti asuhan berjumlah kurang lebih 500-an, dari 300 sampai 500, dan pondok pesantren 356. Dan semua itu yang mendirikannya adalah umat atau masyarakat Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian jalan yang betul dapat HP. Nih ada asisten tukang kipas. Udah subscribe belum YouTube Ibu? Udah nonton? Mana nambah? Nah, viewersnya nggak nambah kok. Bilang ayo bergabung Polita. Ayo bergabung di Polita. Ayo. Tuh ada kipasin saya tuh Ibu bilang. Lagi minta tanda tangan nih. Minta tanda tangan buku apa namanya? Buku panduan. Perkenalan buku masa taruh. ada pusatnya tuh Pak di Jogja, namanya Universitas Aisyah Jogja. Politeknik Asia. Sifat asli seseorang, jadikan dia sebagai pemimpin. Nah, kita akan ketahuan sifat asli. Saya akan didukung oleh sarana prasarana. Ya, sarana prasarana itu misalnya jabatan, kekuasaan, harta. Dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Asal saya dari Sintang. Izin Bapak untuk pertanyaan saya. Misalkan saya sebagai pemimpin. Nah, bagaimana cara saya menghadapi karakter-karakter dari rekan-rekan kerja saya di bawah pemimpinan saya? Terima kasih. Sekian. Ya, yang yang bermacam-macam sifatnya. Tapi pada prinsipnya sebagai pemimpin kita bisa merangkul dan mengajak. Teori-teori kepemimpinan itu harus bisa menggerakkan organisasi. Ya, misalnya adik-adik sebagai ketua kelas, adik siapa namanya? Nurja jadi ketua kelas di kelasnya misalnya. Adik-adik bisa mengajak teman-temannya untuk ikut. Misalnya nanti besok kita datang jam 7 ya, ikut. Nanti habis ini kita karena karena dosen nggak datang, kita mau ini ya gitu. Nah, itu udah pemimpin yang hebat. Tapi di antara teman-teman ini pasti ada yang sifatnya ngelawan, ya, tidak disiplin,
begitu bisa datangnya siang, terlambat itu pasti ada. Bagaimana caranya supaya mereka ikut? Nah itu seni itu tidak ada dalam teori ini, itu seni artinya dari ini kita. Misalnya saya mau membebaskan satu kawasan dari kumuh nih, misalnya PKL, ada dua cara. Ini melanggar perdata hukum, bisa aja langsung saya suruh PP bongkar tuh. Tidak ada alasan, karena PP dikawal polisi dan lain-lain. Tapi ada seninya. Saya melihat humanis, ya kita rangkul dulu. Gimana gini, kan ini mau dipakai ini, mau diginikan, mau dibangun, pindah ya. Nah, ini saya kasih uang taliasi ya untuk pindah tempat ada. Berarti saya mengorangkan, tidak melihat semata-mata ini adalah musuh gitu. Itu sekarang ini di lampu merah ini banyak ya, pengamen, pengemis, macam-macam ragam yang mereka cari uang, minta-minta. Ada yang modus, ada yang memang benar-benar, tapi banyaknya yang modus. Kabupaten Ketapang. Jadi begini Bapak, tadi Bapak menyampaikan banyak calon legislatif yang mengumbar janji, mengumbar apalah dan ini sebagainya, yang kemudian Pak kita bahasakan politik praktis dan dia menjadi. Mengutip dari kawan yang ada di pusat sana dari BEM UI, kita tidak perlu pemimpin yang joget-joget di TikTok, kita tidak perlu pemimpin yang brandingnya memakai jaket Zen dan lain sebagainya untuk menggaungkan supaya dia kritis. Jadi gini adik-adik ya, bahwa kita hidup ini di negara demokratis. Konstitusi kita sudah menetapkan bahwa setiap 5 tahun adalah pemilu. Ya, itu konstitusi. Kita harus akui dan ini tidak bisa dibantah. Kita harus ikuti dan kita harus terlibat. Kalau adik-adik cerdas, karena kalau tidak nanti dipimpin oleh orang-orang yang ngawur. Ya. Ya. Ingat nggak dulu dengan informasi? Saya ini ngalami. Jadi anggota dewan tukang parkir. Ini benar terjadi. Tukang parkir yang lulus SMA dulu di SMA kan? Panitia ya. Tukang parkir, preman, tukang cukur. Jadi anggota dewan. Karena yang pinter-pinter malas ngapain politik itu dorong, rusak dan sebagainya. Salah itu otak yang kayak gitu. Justru kita ingin memperbaiki negara ini. Kalau kita punya niat yang baik, yang ikhlas. Tapi tidak cukup sampai di situ. Banyak aktivis, ya. Aktivis 98 atau 9.